Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Selambari TV? Senang sekali Dwi Widianita dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program acara Fokus Media, yang mana nantinya kita akan membahas permasalahan yang terjadi di seputar ruang lingkup Lubuk Linggau, Kabupaten Musirawas dan juga Kabupaten Musirawas Utara. Dan beruntung sekali di tengah-tengah kita sudah ada 3 narasumber yang nantinya kita akan ajak berbincang-bincang mengenai topik permasalahan kita hari ini. Dan sebelumnya Widi akan coba memperkenalkan narasumber kita satu persatu. Dan yang pertama ada Bapak Muhammad Yasin selaku General Manager dari Selambari TV. Halo, apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Oke, sehat Pak ya. Selamat datang di Fokus Media. Dan yang kedua ada Bapak Dedi Karimajaya selaku pimpinan redaksi dari Musirawas Express. Halo, apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Oke, sehat juga Pak ya. Selamat datang di Fokus Media. Dan yang terakhir ada Bapak Endang Kusmadi selaku pimpinan redaksi Harian Pagi Linggau Pos. Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Oke, luar biasa. Selamat datang di Fokus Media. Baik pemirsa, kita bisa langsung memulai perbincangan kita pada hari ini. Baik Pak, ini ada suatu kabar yang lagi hangat sekali terjadi, yaitu di Kabupaten Musirawas terdapat sebuah makam yang mana dibongkar oleh orang yang tidak diketahui. Ini menurut para narasumber kali ini nih bagaimana? Mungkin yang pertama bisa Bapak Yasin ya. Ya, itu bukan di Musirawas tapi Muratara ya, saya di Muratara. Itu di Nibung, tepatnya di Nibung. Jadi Mbah Narni itu dikabarkan makamnya itu dibongkar oleh ini orang tidak dikenal. Mungkin malam karena ketahuannya pagi. Memang berita itu sangat menghebohkan karena sepanjang setahu saya, seingat saya itu sudah 17 tahun di media massa di wilayah Selambari ini itu belum pernah kejadian pembongkaran mayat itu. Yang ada selama ini mitos atau cerita-cerita. Jadi ada informasi isu gitu. Ada pembongkaran kuburan dengan mitos-mitos, misalnya untuk ilmu, misalnya bayi yang meninggal diambil kain kafannya dengan mulut itu kan. Tapi itu saya belum pernah meliput. Tapi kalau senior saya dulu pernah memang cerita dulu mungkin sekitar tahun 90-an. Itu memang ada pernah kejadian di Mengsakti katanya, tapi saya tidak tahu ceritanya. Nah, kalau di Muratara ini motifnya bukan ilmu hitam, tapi informasinya motif harta. Katanya si Mbah ini membawa harta di dalam dikuburkan di makam. Ya, jadi mungkin itu adat atau budaya atau keyakinan dari si Mbah itu. Mungkin masyarakat yang mencuri ini mendapatkan informasi bahwa di dalam kuburan itu ada membawa harta karun atau emas atau apa. Tapi memang informasi yang berita yang tersebar itu memang waktu dimakamkan itu membawa koper, tapi bukan harta isinya, pakaian dia sehari-hari. Dan ada beberapa perlengkapan yang dipakai sehari-hari bukan berupa harta. Nah, itu menurut keterangan keluarga tidak hilang karena mungkin dia yang mau curi tadi dilihatnya tidak ada apa-apa yang mau dicuri. Iya. Keceli. Tapi itu makamnya informasi tidak sempat dikembalikan semula, masih berantakan itu, sehingga masyarakat tahu bahwa ada kejadian itu. Dengan ada kejadian itu sehingga pihak keluarga kan melapor ke polisi, dan polisi sudah turun ke lokasi dan memeriksa olah TKP, dan sekarang masih dalam penyelidikan. Kita belum tahu motifnya apa, yang benar harta tadi atau ada yang lain. Tapi kalau menurut keterangan keluarga dan masyarakat, kemungkinan masalah mau ngambil harta. Nah, itu kan dulu ada mitos kalau di Lubuk Linggau ini juga. Tapi biasanya itu ini orang Chinese, karena biasanya itu dia bawa harta, tapi biasanya dicor gitu kan. Memang ada kalau dulu bawa emas, bawa apa yang dipakai sehari-hari. Kalau dia orang kaya bisa bawa intan, bawa apa. Tapi itu Chinese biasanya. Kalau kita orang Indonesia jarang seperti itu yang bawa harta itu tadi. Oke, dan nyatanya para pencuri ini kurang beruntung Pak ya. Tidak menemukan apa-apa ternyata. Oke, selanjutnya mungkin ada tambahan dari Pak Dedi, bagaimana Pak? Oke, terima kasih Widi. Mungkin penjelasannya sudah diborong sama Pak Yasin. Sekedar menampakkan sedikit bahwa memang kejadian ini sangat mengejutkan kita semua kan. Karena ada sekelompok orang yang tidak dikenal karena yang nekat membongkar makam kan. Motivasinya diduga untuk mencari harta dari jenazah yang dikubur bersama oleh jenazah tadi kan. Kalau menurut kami ini kepercayaan
non muslim kan. Kalau muslim itu cuman membawa kain kafan dalam kuburan. Kalau kepercayaan agama lain seperti agama Kristen itu mereka sepertinya memang didandan dulu sebelum masuk liang lahat itu kan, layaknya mereka masih hidup. Kadang-kadang memang dihiasi sejumlah perhiasan yang favorit dipakai kan, termasuk misalnya ada kalung, jam tangan dan perhiasan yang biasa dipakai sehari-hari untuk kondangan misalnya gitu kan. Nah mungkin itu yang menjadi motivasi para pencuri untuk membongkar kuburan tadi. Dan sejauh ini memang belum ada kepastiannya dari pihak aparat, masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian setempat, dan hingga sampai saat ini belum ada perkembangan informasinya, termasuk pelakunya masih belum diketahui gitu. Jadi mungkin menambahkan, jadi saya cuma bingung ya, bingungnya seperti ini. Kita sudah era milenial ya, era milenial, tapi kok masih ada orang-orang yang percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Saya yakin sebenarnya masyarakat juga, walaupun mereka dalam memakamkan keluarganya, nggak mungkin lah untuk zaman ini mereka membawa barang berharga secara logikanya. Karena pasti kalau bawa barang berharga pasti digali sama orang. Begitu juga dengan berkaitan dengan mitos. Sekarang kan sudah istilahnya setannya yang takut sama manusia sekarang, bukan manusia lagi yang takut sama setan. Jadi ini ya, kalau saya ya ini miris sebenarnya itu. Jadi secara logika orang-orang yang misalnya keluarganya walaupun dia non muslim, dia nggak bakalan lagi menguburkan, ikut membawa ke dalam makam itu barang-barang berharga, karena orang-orang yang hidup lebih membutuhkan itu kan. Nah contohnya sekarang mungkin ini yang menggali makam itu kecelit, ternyata isinya pakaian, tadi kan disebutkan kan, termasuk saya baca katanya juga ada Alkitab di situ kan. Nah artinya kan nggak mungkin lah. Ini mungkin jadi pelajaran juga untuk mereka yang mempercayai bahwa di dalam makam itu ada barang berharga seperti itu. Kalaupun ada barang berharga seperti kata Pak Yasin tadi, pasti bentuknya dicor dan mungkin susah untuk diambil atau dicuri. Jadi saya pikir ya ini justru yang menggali makam ini yang kurang cerdas, saya bilang kayak itu. Ini ya, pencuri itu harus cerdas. Jadi dia artinya dia juga nggak paham seperti itu. Dia cuma beranggapan oh mungkin ini ada hartanya. Ya, zaman sekarang mana ada, lihat di film-film horor aja, yang film ada kepercayaan seperti film-film Tiongkok, itu pun yang dikirim bukan ya imitasi. Itu mobil-mobilan dari kertas, uang-uangan dari kertas. Nggak mungkin lah kita diisi dengan barang-barang benar berharga, karena keluarganya yang ditinggalkan pasti lebih membutuhkan. Nah, maling pun harus cerdas saat ini. Nah itu. Oke. Ya, untuk jadi maling sendiri harus cerdas Pak ya, harus pinter pokoknya. Oke Pak, kita mungkin bisa break sebentar Pak ya. Oke Pak Mirsa, sebentar lagi kita akan melanjutkan perbincangan kita mengenai topik permasalahan menarik lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Fokus Media.